Tanya mereka, apakah ada kecemasan itu? Saya kira pasti ada. Pasti ada kecemasan, jumlah berkurang karena penganutnya. Pada bulan Desember 2010, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan Kelenteng Kong Miao. Kehadiran Kelenteng Kong Miao melengkapi rumah-rumah ibadah yang sebelumnya ada di Taman Mini Indonesia Indah, sekaligus memperkuat eksistensi Konghucu sebagai salah satu agama resmi di Indonesia. Pasti perjuangan itu membutuhkan satu konsistensi, keteguhan mental yang luar biasa. Itu yang pasti. Jadi banyak sekali yang dialami penekanan-penekanan baik dari sisi politik dan segala macam itu diterima oleh umat Konghucu, apalagi rohaniwan senior yang berjuang sudah lama. Itu tekanan-tekanannya luar biasa. Meski sempat mengalami beragam tantangan, Chengxin tetap menjadi seorang Konfusian. Dengan cinta, ia setia pada agama yang telah sedemikian merasuk ke dalam hatinya. Konghucu pernah berkata, jika manusia ingin memahami masa depan, terlebih dahulu ia harus mengenali masa lalu. Mana yang cowok, mana yang cewek ini? Ini cewek kali ya? Ini cewek kali ya? Pada hari raya besar seperti Imlek, Chengxin tidak hanya bersembahyang dan meminta doa untuk kehidupannya di bumi, tetapi juga memberikan persembahan pada arwah-arwah para pendahulunya yang ada di langit. Baju, sandal, dan uang-uang kertas yang dibakar adalah wujud persembahan itu. Denyut spiritual begitu terasa di hampir setiap bagian rumah ini, termasuk di dapur. Chengxin percaya bahwa kehidupan di rumahnya tidak akan pernah lepas dari pengawasan dewa-dewa. Di bawah naungan altar dewa dapur, Melih memasak. Pengawasan dewa dapur, menurut Chengxin, akan membuat mereka terhindar dari perbuatan-perbuatan tidak baik. Penunggu dapur lah gitu, malaikat dapur. Dia nanti kan buat laporan tuh, naik ke atas tanggal berapa ya, 24. Saya ucap gue, dia naik ke atas. Turun lagi tanggal 9, Ciague, tahun baru. Balik lagi dia. Ya tugasnya untuk yang di dapur gitu ya, nyatetin yang di dapur dia. Ada barang apa yang masuk gitu, yang dimatengin. Barang itu kan ketahuan sama dia, apa boleh nyuri apa enggak gitu. Pada hari raya Imlek, Santo meletakkan persembahan di altar yang ada di luar rumah. Meskipun ia bukan penganut Konghucu, bersama dengan saudara-saudaranya, Imlek tetap diperingatinya sebagai bagian dari tradisi Ketionghoaan. Perayaan Imlek ditandai dengan berkumpulnya seluruh keluarga dalam persembahyangan dan jamuan untuk merayakan tahun baru. Pengharapan-pengharapan baru. Di keluarga ini, Chengxin berusaha menjadi teladan bagi anak-anaknya untuk tetap mengingat leluhur seolah-olah mereka masih hadir di dunia ini. Berbakti, rendah hati, satya, dapat dipercaya, susila, keadilan dan kewajiban, suci hati dan tahu malu adalah 8 kebajikan utama dalam agama Konghucu.
rumah ini telah menjadi metafora ideal untuk menggambarkan ajaran Konfusian tersebut. Seperti ajaran Konghucu, rumah ini juga memiliki 8 tiang utama yang hampir keseluruhannya dibangun dari kayu pohon nangka dan tanpa menggunakan paku, melainkan pasak. Kakek Chengxin membangun rumah ini lebih dari 50 tahun yang lalu. Namun, meski rumah ini telah menaungi mereka sebagai sebuah keluarga yang saling mencintai, Chengxin sadar bahwa ia tidak akan bisa memaksa anak-anaknya untuk memiliki keyakinan yang sama dengannya. Karena suka ayo pada kelitang gitu, tapi enggak, malu sedikit. Lagian di sana juga nggak ada teman gitu. Lagian juga ya apa ya, paling cuma ikut-ikutan. Pernah sekali cuma ikut-ikutan doang gitu, enggak gimana ya, enggak udah ngerasa nyaman di agama Buddha, jadi ya udah gitu cuma ikut-ikutan aja. Nanti juga ada kan, mungkin nggak bisa gitu punah begitu aja kan, nanti juga banyak lah yang meneruskan gitu. Walaupun kita agamanya berbeda, tapi tetap akan menghormati kok agamanya mama dan papa gitu. Orde Baru sudah lama runtuh. Politik kekuasaan Indonesia saat ini telah berdamai dengan agama Konghucu. Lebih dari 40 tahun setelah periode diskriminasi tersebut dimulai. Terimalah salam perteguhan iman, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wita Tumtien Sanjay. Kepada petugas doa dipersilakan. Masa-masa yang dinantikan Chengxin dan umat Konghucu lainnya telah tiba. Kini mereka boleh merayakan ibadah agamanya secara terbuka. Tidak ada lagi pelarangan, tidak ada lagi teror. Momen titik balik. Kini, identitas mereka sebagai penganut Konghucu tidak terbatas pada kolom minus di KTP. Sekolah-sekolah telah boleh mengajarkan agama Konghucu kepada murid-muridnya, dan pernikahan secara Konghucu telah diakui oleh negara. Namun bagi Chengxin, tetap ada yang tidak bisa diubah dari kondisi ini. Pak Tusin, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah bagaimana kita merayakan Tahun Baru Imlek secara agami. Dan inilah apa yang menjadi doa Chengxin, agar anak-anaknya senantiasa mendapatkan berkah selamat dan menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Kepada mereka, ia hanya memiliki cinta. Cinta sebagai seorang ayah, cinta sebagai seorang Konfusian. Apa yang diri sendiri tidak inginkan, jangan dilakukan terhadap orang lain.
dalam malam-malam yang sunyi, ketika ia berdoa, bergema ajaran Konghucu. Gema tersebut adalah gema kesalihan yang telah menjawab panggilan jiwanya dalam perenungan, membimbingnya untuk meniti jalan hidup, jalan Konfusian. Cheng Xin masih terus menapaki jalan itu.